Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pencerahan. Pemirsa Berita TVmu edisi Minggu 21 Februari 2016 hadir di hadapan Anda dengan sejumlah informasi yang cerdas dan mencerahkan. Di antaranya adalah penandatanganan MOU antara KPK dan OJK untuk penanganan kasus korupsi di perbankan. Rendahnya pengetahuan publik mengenai regulasi penyiaran. Bersama saya Boy Aditya, inilah Berita TVmu selengkapnya. Pemirsa, sejumlah pejabat komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Pertemuan OJK dengan KPK ini menjadi bagian dari rencana penandatanganan MOU antar kedua lembaga tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menangani tindakan pidana korupsi yang bersinggungan dengan lembaga jasa keuangan atau perbankan. Kerjasama ini ditandai melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara pimpinan kedua lembaga tersebut pada 1 Maret mendatang. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bersama timnya kurang lebih berada di gedung KPK selama 1 jam bertemu dengan petinggi KPK. Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mulyaman Darman Syahadat mengatakan pihaknya siap membantu Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyediakan data dan saksi keuangan. Kesiapan ini merupakan bagian dari kerjasama dua lembaga yang tertuang dalam MOU yang rencananya akan dipatenkan bulan depan. Kami mempersiapkan penandatanganan MOU antara OJK dengan KPK. Dalam banyak hal kerjasamanya, karena saya kira keinginan untuk memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing itu besar betul, ya. Apakah itu yang bersifat pencegahan atau penindakan, dan juga sekaligus edukasi ya kepada seluruh industri keuangan yang menjadi tugas pengawasan di OJK. Pada tahun lalu, dua lembaga ini juga telah meluncurkan kembali program Whistleblowing System atau sistem pelaporan pelanggaran karyawan OJK dan menekan kerjasama pengendalian gratifikasi. Oleh karenanya, keduanya berharap kerjasama ini akan mencegah tindak pidana korupsi di bidang tersebut. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Rencana banding perkara kasus tindak pidana korupsi atas dugaan penyalahgunaan wewenang pengelolaan dana haji dengan terdakwa Surya Dharma Ali terus bergulir. Surya Dharma Ali tidak terima divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat pada bulan lalu. Terkait hal tersebut, pengacara SDA Humphrey Jemat mendatangi gedung KPK pada Jumat sore. Kuasa hukum Surya Dharma Ali atau SDA, Humphrey Jemat, kembali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kepada para awak media, Humphrey mengaku kedatangannya ke gedung lembaga anti rasuah tersebut untuk membicarakan memori banding terkait perkara yang menjerat kliennya. Selain membicarakan memori banding, pengacara SDA ini juga menyinggung soal disahkannya surat keputusan atau SK Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dengan Ketua Umum Surya Dharma Ali. Oleh karenanya, dirinya akan terus berkoordinasi dengan SDA dan KPK agar komunikasinya bisa berjalan dengan baik. Dalam upaya banding tersebut, pengacara yang menangani perkara SDA ini berharap jika SDA tidak menerima hukuman penjara selama 6 tahun. Pertama bicara soal banding ya, kan sekarang sudah harus diajukan kontra memori banding terhadap banding yang diajukan oleh jaksa KPK. Terus kemudian juga kita mengajukan juga banding, ya. Jadi kita juga buat memori banding untuk Pak Surya Dharma. Selain itu juga masalah P3, ya, karena katanya sudah ada SK perpanjangan ke Kamar Bandung. Juga ini akan saya bicarakan dalam kapasitas saya sebagai Wakil Ketua Umum P3 untuk membicarakan mengenai sikap Pak Surya Dharma berkaitan dengan Muktamar Bandung yang Ketua Umumnya adalah Pak Surya Dharma Ali. Sebelumnya, SDA yang juga mantan Menteri Agama
divonis oleh Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta pada 11 Januari 2016 lalu dengan pidana 6 tahun penjara dan denda 300 juta dengan subsidiar 3 bulan kurungan. SDA didakwa bersalah menyalahgunakan wewenangnya selaku Menteri Agama dalam menyelenggarakan ibadah haji tahun 2010 hingga 2013 dan penggunaan DUM. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Sejumlah warga melakukan aksi memukul kentongan di teras gedung KPK. Aksi ini sebagai simbol bahwa KPK dalam kondisi bahaya jika revisi Undang-Undang KPK tetap disahkan. Sejumlah warga menggelar aksi damai di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Bilangan Kuningan, Jakarta. Dalam aksinya mereka menyajikan berbagai bentuk protes, salah satunya membunyikan kentongan yang menyimbolkan bahaya jika revisi Undang-Undang KPK tetap dilakukan. Mereka menganggap rencana revisi Undang-Undang KPK merupakan tanggap darurat dan membahayakan kinerja KPK untuk memberantas mafia korupsi. Selain itu, masyarakat sipil ini membawa poster yang berisi penolakan revisi Undang-Undang KPK. Di kesempatan yang sama, organisasi massa yang mengatasnamakan koalisi suku ini pun menangis saat melakukan orasi terkait rencana DPR RI yang merevisi Undang-Undang KPK. Sementara itu, Ketua KPK Agus Raharjo dan Wakil Ketua KPK Suhut Sitomorang yang ikut meramaikan membunyikan kentongan ini sepakat jika revisi Undang-Undang KPK harus dibatalkan. Karena itu, KPK mendukung kepada semua pihak yang terus menolak terhadap upaya-upaya yang melemahkan KPK. Dalam banyak kesempatan kami sudah sampaikan bahwa pimpinan yang baru maupun seluruh jajaran KPK menolak dilakukannya revisi Undang-Undang KPK dalam waktu dekat ini. Kami sudah menyampaikan ancang-ancangnya kalau indeks persentase korupsi sudah 50, baru kemudian kita akan melakukan kajian apakah kemudian revisi itu perlu dilakukan. Ketua tadi akan ada banyak diskusi ya tentang bagaimana membangun Indonesia bebas korupsi. Seperti kalian lihat beberapa hari ke depan dan belakang dan beberapa hari ke depan akan ada beberapa kejutan-kejutan yang membuat negara ini bersih. Dan kita tidak boleh turun ke belakang, oleh sebab itu terima kasih atas dukungannya ya, dan jangan pernah mundur. Diketahui upaya merevisi Undang-Undang KPK rencananya akan ditetapkan pada rapat paripurna DPR RI pada hari Kamis 18 Februari 2016. Dari informasi yang diperoleh, bahwa revisi Undang-Undang KPK pada rapat paripurna nanti, dari 10 fraksi di DPR, 7 fraksi menyetujui revisi Undang-Undang KPK yang dibahas menjadi inisiatif DPR, jika demikian revisi tersebut dapat berakibat pelemahan terhadap kinerja KPK. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Yogyakarta melakukan aksi massa menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Aksi massa ini digelar di gedung DPRD Yogyakarta, dilanjutkan dengan aksi long march dari Malioboro sampai titik nol Yogyakarta. Gelombang penolakan terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus mengalir. Kali ini datang dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang terdiri dari agamawan, budayawan, akademisi, LSM, praktisi, jurnalis, perempuan anti korupsi, organisasi difabel, advokat, mahasiswa, serta koalisi masyarakat untuk UDIN. Masa aksi berpendapat revisi Undang-Undang KPK bermaksud melemahkan institusi KPK dan agenda pemberantasan korupsi. Masa aksi berharap agar masyarakat tidak memilih kandidat yang diusung partai politik pendukung revisi Undang-Undang KPK dalam pemilihan kepala daerah langsung 2017 mendatang. Masyarakat kemudian harus menilai bahwa masyarakat mengetahui bahwa KPK mempunyai peran besar dalam perbaikan penegakan hukum di Indonesia. Tapi kemudian partai politik malah getol untuk melemahkan KPK. Makanya itu kami ingin masyarakat juga memberikan pendidikan politik kepada partai politik. Masa aksi juga meminta kepada pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo dan DPR untuk mengkaji ulang draft revisi Undang-Undang KPK dengan melibatkan segenap masyarakat, intelektual, kalangan kampus, LSM, agar revisi Undang-Undang KPK bukan melemahkan, namun memperkuat KPK. Lilis, Diva, Isvi Iswarini Lakandi memberitakan dari Yogyakarta. Pemirsa, sejumlah masyarakat masih belum memahami mengenai penyiaran publik.
Berita tersebut akan kami hadirkan usai jeda berikut. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Lembaga penyiaran publik yang independen sebaiknya dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni dan mempunyai sumber dana yang tidak bergantung pada lobi-lobi politik. Harapan itulah yang disimpulkan dalam diskusi dan peluncuran buku yang berjudul Penyiaran Publik, Regulasi dan Implementasi yang digelar di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Di tengah maraknya lembaga penyiaran yang ada saat ini, belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat. Masyarakat belum mengetahui akan pengetahuan mengenai penyiaran publik. Hal itu menjadi salah satu bahasan pada acara diskusi dan peluncuran buku yang berjudul Penyiaran Publik, Regulasi dan Implementasi di Gedung Dewan Pers, Jakarta. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyiaran publik menjadi salah satu penyebab diterbitkannya buku dengan judul Penyiaran Publik, Regulasi dan Implementasi ini yang bisa menjadi media belajar untuk dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyiaran publik. Pada diskusi yang dihadiri oleh beberapa narasumber, diantaranya Dewan Pengawas TVRI tahun 2016 hingga 2011, Retno Intani, yang juga salah satu direksi TV Muhammadiyah mengatakan masih banyaknya kalangan baik dari pemerintah, parlemen, dan masyarakat tidak memahami LPP secara mendalam. Menurutnya, pemahaman tersebut sangatlah krusial untuk membangun LPP secara kelembagaan. Jika pemahaman secara kelembagaan belum dapat dipahami, maka sulit mengharapkan hasil yang maksimal. Buku yang disajikan dalam format tanya jawab yang diuraikan secara singkat ini diharapkan mampu membuat para pembaca untuk langsung mencari apa yang ingin diketahui tanpa harus membaca keseluruhan. Praktisi kebijakan media Paulus Widianto menilai buku tersebut belum membahas regulasi penyiaran yang ada di Indonesia, sehingga tidak dapat melakukan studi banding terhadap regulasi yang pernah ada. Inal, Rizwan dan Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Perusahaan Eropa siap menyediakan lapangan pekerjaan untuk lebih dari 1 juta pekerja di Indonesia. Mereka berharap Indonesia dapat bekerja sama dengan perdagangan bebas bilateral. Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Vincent Gueren menjelaskan Uni Eropa bakal membuka lapangan kerja di Indonesia. Lapangan kerja baru ini dapat menampung hingga 1,1 juta pekerja. Gueren menambahkan Eropa merupakan negara tujuan ekspor utama bagi barang-barang hasil produksi masyarakat Indonesia. Gueren menyebutkan Indonesia selama ini mengalami surplus perdagangan dengan Eropa. Sebab itu Eropa berniat melanjutkan dan meningkatkan kerjasama dalam bidang perdagangan serta meningkatkan investasi pada berbagai sektor seperti infrastruktur, layanan keuangan, dan pariwisata di Indonesia. Gueren berharap Indonesia dan Eropa dapat menjalin kerjasama dalam perdagangan bebas bilateral Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA. Gueren juga menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas paket kebijakan ekonomi ke-10 yang baru saja dikeluarkan. Tim TV-mu memberitakan. Pemerintah, parlemen, dan pelaku usaha bersama menggodok revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara. Sedikitnya terdapat 3 alasan utama perlu adanya revisi undang-undang tersebut. Seperti dijelaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, ketiga dalih itu meliputi pergeseran kewenangan dari pemerintah kota atau kabupaten kepada pemerintah provinsi atau gubernur. Pergeseran ini, kata Sudirman, memerlukan penyesuaian dari sisi kewenangan memberikan izin usaha pertambangan dan kewenangan mereview. Dalih lainnya, Undang-Undang Minerba sebelumnya telah dicoba untuk direvisi berulang kali. Hasilnya, sebagian dikabulkan dan sebagian lagi tidak. Karena itu, kata Sudirman, dibutuhkan formulasi dan reformulasi dari pasal-pasal yang diputuskan harus diubah sesuai dengan amanah dari Mahkamah Konstitusi. Sedangkan alasan ketiga, sejarah terbitnya undang-undang, terlebih PP turunan dari undang-undang seperti PP nomor 1 tahun 2014 yang di dalamnya menyebutkan kewajiban pembangunan fasilitas pemurnian mineral tambang atau
Sedangkan alasan ketiga sejarah terbitnya undang-undang. Terlebih PP turunan dari undang-undang seperti PP nomor 1 tahun 2014 yang di dalamnya menyebutkan kewajiban pembangunan fasilitas pemurnian mineral tambang atau smelter yang harus rampung 3 tahun setelah PP diterbitkan. Dengan kata lain, batas akhirnya 2017 mendatang. Sudirman menilai PP ini rilis di penghujung periode pemerintahan sebelumnya, di mana ia anggap banyak aspek yang dipaksakan. Aneka aspek yang dipaksakan ini berkaitan dengan masa transisi kontrak karya, jadi izin usaha pertambangan, pembangunan smelter, dan luasan pemberian izin. Sudirman lantas menambahkan, akan terjadi banyak pelanggaran apabila belit minerba yang masih berlaku ini tidak segera ditinjau ulang. Alasannya, beberapa pasal di dalamnya tidak dikaitkan dengan kondisi di lapangan saat ini. Tim TVMU memberitakan. Pemirsa, beralih kepada berita lainnya, 15 kepala daerah hasil Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu dilantik oleh pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara, Tengku Eri Nuradi di Lapangan Merdeka, Medan. Disaksikan sekitar 5.000 undangan, 15 kepala daerah yakni Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Sumatera Utara. Sesuai perintah Presiden, seluruh gubernur terpilih dilantik di Istana Negara dan dilantik langsung oleh Presiden, sedangkan seluruh bupati dan wakil, serta wali kota dan wakil, dilantik gubernur di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Gubernur Sumatera Utara melantik 15 kepala daerah di Lapangan Merdeka, yang merupakan lokasi bersejarah buat kota itu. Diharapkan agar bupati dan wali kota terpilih agar dekat dengan rakyatnya. 15 kepala daerah yang dilantik, masing-masing kota Medan, kota Binjai, Serdang Bedagai, Pakpak Barat, Samosir, Toba Samosir, Kumbang Hasundutan, Sibolga, Tapanuli Selatan, Tanjung Balai, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, dan Tapanuli Tengah. Dua daerah lainnya seperti Simalungun baru melaksanakan pilkada yang tertunda, sedangkan kota Pematang Siantar sampai hari ini belum ada penetapan jadwal pemilihan kepala daerah. Dua daerah itu mengalami penundaan akibat masalah hukum yang menyangkut dengan calon pasangan bupati dan wali kotanya. Tokoh nasional tampak hadir dari pelantikan dan pengambilan sumpah 15 kepala daerah se-Sumatera Utara, diantaranya Akbar Tanjung, Bomer Pasaribu, dan beberapa anggota DPR RI dan DPD RI. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, berita menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVMU. Jambore Hizbul Waton, organisasi Ortom Kepanduan Muhammadiyah berlangsung di kampus Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan. Jambore keempat ini diikuti oleh 8 kuartir daerah se-Sumatera Utara. Kampus Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan atau UMTS di Kota Padang Sidempuan menjadi arena Jambore keempat Hizbul Waton wilayah Sumatera Utara. Walaupun hujan turun sejak malam harinya, tidak menyurutkan semangat para peserta Jambore HW untuk melakukan berbagai aktivitas. Hadir pada Jambore keempat wilayah Sumatera Utara, Ketua Umum Kuartir Pusat Hizbul Waton Uun Harun Samsudin, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Ahmad Hosen Hutagalong dan Mario Kasduri, dan Rektor UMTS Tapanuli Selatan Muksana Pasaribu. Menandai Jambore keempat HW itu, dikukuhkan kehadiran Hizbul Waton di lingkungan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dengan memberikan surat keputusan dan penyematan simbol-simbol. Diharapkan dengan kehadiran Hizbul Waton di kampus UMTS dapat mendorong pengembangan akhlakul karimah di kalangan mahasiswa UMTS. Jambore yang berlangsung selama 3 hari itu mengambil areal praktik pertanian UMTS sebagai arena perkemahan. Saiful Hadi dan Amir Musadat Lubis, TVMU memberitakan dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara.
Pemirsa, Ketua Kuartir Pusat Hizbul Waton UUN Harun Syamsuddin meminta kepada semua warga Hizbul Waton untuk meneladani semangat juang Jenderal Sudirman. Berikut liputan selengkapnya. Ketua Kuartir Pusat Hizbul Waton UUN Harun Syamsuddin meminta kepada semua warga Hizbul Waton untuk meneladani semangat juang Jenderal Sudirman. Penegasan ini disampaikan pada pembukaan Jambore keempat HW Sumatera Utara yang berlangsung di kampus UMTS Tapanuli Selatan. Semangat juang Jenderal Sudirman dibuktikannya saat pemerintah Republik Indonesia menyerah kepada Belanda, sedangkan Jenderal Sudirman selaku Panglima TNI saat itu memaksa Presiden untuk terus berjuang dengan bergerilya, padahal saat itu Sudirman sedang dalam keadaan sakit. UUN Harun Syamsuddin menegaskan betapa kuatnya semangat juang Sudirman. Sebagai kader pandu Muhammadiyah, sepatasnya lah semangat itu menggelora di jiwa para anggota Hizbul Waton. Panduan Waton itu sampai dengan tahun 61 itu eksis di antara sekian puluh gerakan panduan di Indonesia. Saya ambil satu contoh, yaitu Panglima Besar Jenderal Sudirman, Bapak TNI, itu orang yang setia dan teguh hati. Tatkala pemerintah Indonesia bertekad untuk bergerilya apabila Jogja diserang, kenyataannya pemerintah kita dulu menyerah kepada Belanda. Maka Pak Dirman datang ke istana dan menyampaikan kepada Presiden, kalau Bapak tidak jadi memimpin gerilya, saya akan memimpin gerilya. Kata Presiden, Saudara Dirman kan sakit. Jawaban Pak Dirman, Sudirman sakit, Panglima TNI tidak. Jambore Hizbul Waton keempat wilayah Sumatera Utara diikuti 8 kuartir cabang Hizbul Waton dan berlangsung selama 3 hari. Pembukaan Jambore ditandai dengan berlangsungnya defile dan pawai ta'aruf. Selain oleh peserta Jambore, juga diikuti oleh beberapa drum band dari perguruan Muhammadiyah di Kota Padang Sidempuan. Saiful Hadi dan Amir Musadat Lubis, TVMU memberitakan dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Jaringan Saudagar Muhammadiyah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar program pelatihan hidroponik. Pelatihan ini diisi oleh Iin Muhdar sebagai penasihat komunitas hidroponik Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu program yang diadakan oleh Jaringan Saudagar Muhammadiyah yaitu pelatihan hidroponik. Pelatihan hidroponik ini diagendakan bagi anggota Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Hidroponik merupakan budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kegiatan yang diadakan di Geria Hidroponik Radeva Yogyakarta ini mempelajari mengenai dasar-dasar hidroponik. Pelatihan ini juga bertujuan untuk membentuk komunitas hidroponik di kalangan Saudagar Muhammadiyah. Kita membentuk komunitas hidroponik ya dari Jaringan Saudagar Muhammadiyah, dan manfaatnya kita akan bisa menanam tanaman tanpa menggunakan lahan tanah. Nah, ini sekarang yang baru digerakkan oleh pemerintah, bahwa kita bisa menanam dimanapun tanpa menggunakan media tanah. Haifani juga menyampaikan harapannya agar semakin banyak orang yang mencintai tanaman walaupun tidak memiliki lahan yang luas, sehingga rumah tetap dapat terlihat hijau karena adanya tanaman. Diva, Lilis, dan Isvi Iswari Nilakandi memberitakan dari Yogyakarta. Dalam pengukuhannya sebagai guru besar, Profesor Saiful Bahri juga berkesempatan untuk memperkenalkan karya terbarunya, yakni buku yang mengulas tentang pidana denda. Sebagai guru besar, menulis dan membuat kajian-kajian ilmiah memang sudah menjadi tugas utama. Dalam pengukuhan guru besarnya, Saiful Bahri juga memperkenalkan buku barunya. Buku yang berjudul Pidana Denda, Dinamika dalam Hukum Pidana dan Praktek Keadilan ini merupakan kumpulan dari hasil tesis dan disertasinya yang ditambah dengan komparatif studi dari berbagai negara. Saiful Bahri berharap buku ini bisa menjadi inspirasi bagi para ahli hukum. Hari ini juga di launching buku saya. Ini adalah hasil kajian terhadap tesis saya dan disertasi saya, lalu saya tambahkan dengan komparatif studi di berbagai negara
yang diharapkan ini akan membuat juga sebuah pencerahan, inspirasi bagi ahli hukum, khususnya yang mendalami tentang pemidanaan. Guru besar yang juga Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta ini telah banyak mempublikasi karya ilmiahnya dalam bentuk buku, jurnal penelitian, dan seminar. Untuk buku, hingga kini sudah ada 20 judul buku yang sudah dibuatnya. Syafri Esa, Sudi Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Saya Boy Aditya dan segenap kru TVMU yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.